ditemukan adanya batu di kantong empedunya, di kantung ya, di kantung empedu. Dan memang betul gejalanya itu mirip dengan GERD. tadi. Ya. Tapi biasanya dia ditambah dengan ada keluhan nyeri perut itu juga ada sampai dia menusuk ke belakang, ke punggung, menjalar ke belakang. Itu ciri khusus ya dok ya? Ya. Halo Sobat WK, kembali lagi bertemu dengan saya Johanita dalam program Sapa Dokter. Hari ini kita akan ngobrol dengan dokter dari Rumah Sakit Sin Carolo Sumarekon Serpong. Siapa dia? Kita sapa dulu ya. Halo Dokter Andrianto, apa kabar? Kabar baik Mbak, kabar baik. Terima kasih loh dok sudah berkenan hadir di studio kami. Ya, Kita sama-sama. akan ngobrol-ngobrol ya dok ya. Oke. Ngobrol-ngobrol yang temanya tuh udah sering mungkin dialami oleh teman-teman di luar, masyarakat maupun Sobat WK gitu ya dok ya. Baik, Sobat WK, Dokter Andrianto ini adalah dokter spesialis bedah digestif. Baik, kita akan mulai dok ya. Dok gini dok, bisa gak sih dok tolong dijelasin dulu sebenarnya tentang batu empedu nih dok, yang banyak orang tuh katanya sudah mulai banyak yang mengalami hal ini. Ciri-cirinya juga tuh mirip dengan GERD ya dok ya. Nah kadang ini kok kayak GERD ya, tapi setelah diperiksa oh bukan di batu empedu, wow shock dong gitu ya. Nah sebenarnya batu empedu itu tuh kayak apa sih dok? Kenapa kok bisa mirip dengan GERD ciri-cirinya? Silakan Jadi dok. gini, pengertian dulu ya, batu empedu itu ya kan adalah suatu endapan yang keras yang membatu ya dari si cairan empedu. Gitu, cairan empedu itu mengendap keras, cairan empedu. Tempatnya itu kalau orang awam berada di saluran empedu atau di kantong empedu, Mbak. Baik. Ya, karena sering yang gejala awal itu banyaknya adalah di kantong empedu. Dan memang betul gejalanya mirip dengan yang GERD gitu ya. Jadi ada semacam nyeri perut yang di sini ya, di atas atau di kanan atas kembung, sebah gitu ya dok ya. Betul. Ada mual juga, mungkin bisa disertai dengan muntah. Ya. Gitu. Kemudian cuma kan mungkin kalau misalnya GERD setelah diberikan terapi dari dokter gitu ya, mungkin ada perbaikan, mungkin harusnya ini kok setelah beberapa kali berobat kok kayaknya apa ya, dirasa kok tidak ada perubahan gitu ya. Biasanya sih pasien-pasien ini berobatnya kalau nggak ke dokter umum kan ke dokter penyakit dalam misalnya. Oh coba deh di USG gitu kan, karena takutnya ada hal yang lain. Ternyata betul tuh Mbak, waktu di USG ditemukan adanya batu di kantong empedunya, di kantung ya, di kantung empedu. Dan memang betul gejalanya itu mirip dengan GERD tadi. Ya. Tapi biasanya dia ditambah dengan ada keluhan nyeri perut itu juga ada sampai dia menusuk ke belakang, ke punggung, menjalar ke belakang. Baik. Itu ciri khusus ya dok ya? Ya, mungkin harus diperhatiin dari situ ya dok. Betul. Dan apalagi setelah makan makanan yang mengandung lemak contohnya gitu. Nah mungkin harus bisa lebih curiga ke arah sana. Gitu, seperti itu Mbak. Baik dok. Nah karena tadi kan dokter juga udah spill ya bahwa ini tuh sering banget dikatakan orang kok kayak rasanya tuh kayak GERD atau MAH gitu ya dok ya. Nah sering banget di luar sana tuh dianggap sepele gitu dok, karena kembung biasa, begah biasa, mungkin kebanyakan makan atau apapun gitu ya dok ya. Tapi ternyata menimbulkan persoalan besar, yaitu batu empedu gitu ya dok. Nah menurut dokter nih, siapa sih dok orang-orang yang dalam kategori apa yang paling rentan untuk terkena batu empedu ini? Nah itu ada tuh jembatan mnemoniknya ya. Jadi kayak yang kasus yang paling sering mengalaminya gitu ya. Jadi yang dikenal tuh kalau di dunia medis itu ada 4F tuh. Apa aja tuh dok? Female. Wow. Fat. Female-nya jelas banget ke saya female gitu. Oke dokter. Tapi fat juga bisa mengacu ke saya. Hati-hati. 40. Oh baik. Oke, umur 40-an. Sama satu lagi adalah fertile. Jadi yang subur juga bisa. Gitu. Kok bisa semuanya? Ya memang dari statistik memang banyak kasusnya pada pasien-pasien yang
dengan ini 4F ini gitu. Oh, jadi Bukan berarti yang laki-laki juga tidak ada ya, ada bisa Mbak. bisa semuanya, Betul. cuman harus lebih berhati itu yang 4F tadi ya, Betul. female, fat, 40 Dan dan fertile fertile tadi ya. ya. Oke, ini harus hati-hati ya sobat kayak kalau tadi masuk dalam kategori 4 ini, wah udah harus waspada. Waspada deh gitu ya, jangan Waspada ya, dok ya. disampai. Nah, Betul. cuman tadi dokter kan juga udah spill ya bahwa cirinya itu adalah kembung, sebak, kayak GERD, bahkan ada kayak tadi nusuk ya dok ya. Ya. Nah, sebenarnya ciri lagi yang selain dua itu yang mungkin kita juga harus selain 4F ini benar-benar harus waspada. Kayaknya mungkin kemungkinan besar mengarah ke batu empedu itu apalagi dok? Apalagi kalau dengan gejala seperti itu udah mulai disertai dengan demam. Oh, bisa sampai demam juga? Bisa Oh, baik. kalau sudah sampai menginfeksi ya, sampai inflamasi. Infeksi itu bisa sampai demam atau mungkin bisa sampai badan menjadi kuning misalnya Mbak. Oh, Keluar itu kemudian baik. kok badan jadi menjadi kuning. Mhm. Biasanya dimulai dari mata gitu. Matanya kok agak keruh atau kuning. Mhm. Bahkan yang terparah mungkin bisa menjalar sampai ke seluruh badan kuning. Oh, baik. Berarti kalau sudah itu mungkin kasusnya sudah batunya itu bukan hanya di kantong empedu saja, tapi sudah ada juga di saluran empedunya gitu. Jadi prinsipnya memang ini adalah kelancaran dari si kelancaran dari si cairan empedu ini bisa sampai ke usus gitu Mbak. Ih, bahaya banget ya dok ya. Ya kalau misalnya udah sampai kuning berarti tersumbat lah istilahnya. Itu levelnya udah yang paling bahaya ya, atau warning ya? Masih sih, ada dok lagi ya? lebih parah lagi ya udah Wow, sebenarnya, tapi itu iya, kita iya, udah iya. udah harus aware lah pokoknya. Itu harus cepat berobat itu. Baik. Jadi harus hati-hati juga selain tadi ya kembung, sebah, terus kemudian sakit ya dokter, terus ternyata mungkin udah mulai demam ya dok. Iya. Kan kalau mulai demam kan pasti orang juga untuk activity juga udah malas dan agak sulit ya dok ya. Betul. Gitu, dan yang rentan tadi adalah 4F tadi menurut dokter kan. Nah sekarang gini dok, kalau misalnya itu bukan diremehkan ya dok, tapi kayak nanti aja deh, cuma kembung aja gitu ya, itu seberapa bahayanya sih dok kalau misalnya ditunda-tunda untuk segera pergi ke dokternya gitu dokter? Lumayan bahaya Mbak, Iya. karena bisa sampai mengancam nyawa kalau menurut saya. Oh, baik. Terutama kalau yang sudah kuning ya. Kalau yang sudah kuning, sudah infeksi, nyeri gitu ya, yang tadinya mungkin kita masih bisa melakukan intervensi dengan tindakan yang lebih aman gitu, akhirnya harus melakukan sampai tindakan yang lebih besar gitu, operasi yang lebih besar. Dan semakin cepat kita melakukan tindakan, diharapkan outcome lebih baik dibandingkan kalau misalnya yang sudah lanjut tahapannya yang penyakitnya ya, seperti itu ya. Jadi tadi gejala-gejala yang mudah dikenali oleh masyarakat tuh harus kita harus care ya sama gejala-gejala tadi ya dok. Ditambah Ya? lagi mungkin kalau yang sudah lebih parah nanti kalau misalnya buang air kecil gitu ya, pipisnya itu udah kayak air teh gitu, keruh keruh banget ya. Oh, itu bisa termasuk karena batu empedu ya dok Kita ya? harus curiga ya. Oh, baik. Atau maaf pupnya juga Gelap gitu ya? enggak, kayak dempul jadinya. Hah? Iya kah? Kayak dempul, jadi aholis, jadi apa, putih gitu ya. Oh, Ya kayak dempul lah gitu, gitu. Dok. Jadi kita harus curiga juga gitu. oke. Karena semua itu berhubungan tadi tuh gangguan dari penyaluran dari cairan empedu ke usus itu, Mbak. Baik. Dok, ada nih pertanyaan nih dok nih. Kadang katanya tuh suka tanpa gejala. Jadi nggak terasa. Jadi kayak cuma kembung biasa sedikit kayak masuk angin menurut dia. Tapi ternyata ketika dia pergi ke dokter batu empedu. Ada nggak sih dok kasus kayak gitu yang pernah dokter tangani? Banyak. Iya kah? Ya, Oh ada. gitu. Kenapa bisa kayak gitu dok? Nggak Ya, terdeteksi gitu kenapa? Karena ya itu tadi kan gejalanya hampir mirip-mirip dan kemudian tumpang tindih juga. Jadi bisa mungkin gejalanya adalah gejala yang seperti pada penyakit mah gitu ya, atau gastritis gitu ya, atau GERD, atau juga memang dia murni karena batu empedu, atau kan bisa dua-duanya juga gitu, seperti itu. Apalagi dengan pola makan zaman sekarang ya, seperti itu ya. Saya pikir nggak bisa berdiri sendiri aja gitu penyakitnya, Mbak, seperti itu. Pasti ada pemicunya ya dok Betul. ya. Baik. Nah kemudian gini dok, kalau misalnya untuk memastikan diagnosisnya nih, pemeriksaannya apakah yang dianggap paling akurat untuk ini kayaknya mendeteksi batu empedu nih, kayaknya saya batu empedu nih, itu gimana tuh dok? Untuk pemeriksaannya yang dianggap akurat dan efisien ya, Mbak ya, dan mungkin lebih murah itu adalah USG. USG abdomen, USG perut. Itu udah pasti ya
Ya. hasilnya kemungkinan besar mungkin mengarah ke sana atau bukan gitu Mengarah ya dok untuk ya. batu-batu Baik. di kantong empedu gitu. Tapi kalau untuk di saluran empedunya mungkin butuh pemeriksaan yang lebih lanjut, yang lebih tinggi lagi. Ada bisa pakai MRI, Oh, MRCP oke. ya, atau mungkin CT scan juga bisa seperti itu. Hmm. Tapi biasanya kita mulai dari USG dulu, Mbak. Hmm. Kalau dinilai dari USG cukup untuk menegakkan diagnosis dan cukup untuk dasar jadi tindakan, maka cukup dari situ dulu. Selain pemeriksaan lab yang lain ya, seperti itu. Oke. USG jadinya. USG ya, jadi harus di USG gitu ya dok. Nanti mau untuk memastikan bahwa seseorang ini menderita batu empedu atau bukan Iya, gitu ya betul, dok ya. Baik, dokter kemungkinan gini, ini tuh untuk yang gejala mungkin ya masih gejala batu empedu atau bisa menimbulkan komplikasi penyakit lain gak sih dok? Ya komplikasi bisa. Oh ya. Karena ya itu tadi yang seperti saya bilang, kalau semakin kita diamkan, Acuh gitu ya dok acuh ya. misalnya batu nih, Hmm. si batu ini kan batu ini ada macam-macam, Mbak. Ada dia berbentuk batu kolesterol, ya, ada berbentuk kolesterol atau batu pigmen namanya, atau bisa juga batu yang dari infeksi misalnya gitu ya. Nah ini kan si batu ini kayak mengiritasi gitu kan di kantungnya misalnya. Akhirnya yang tadinya normal jadinya radang, kemudian infeksi. Nah kalau misalnya amit-amit ini, kalau misalnya sampai pecah gitu kantong empedunya gitu ya, itu kan udah Parah itu, kondisi dok, ya? Kalau itu gawat udah parah darurat, ya? itu udah Oh parah. baik. Oh Nah, jadi jangan sampai pecah ya dok? jangan, apalagi kalau sampai ada sumbatan aja. Aduh, kalau sampai ada sumbatan aja udah, gejala yang ada itu nggak hanya seperti yang saya bilang tadi gitu, Mbak. Udah bisa sampai ke penurunan kesadaran dan segala macam. Badan tuh bisa sampai kuning banget gitu. Oke. Dan kondisi pasien pun udah kurang bagus ya sama saya. Oke, baik. Kasihan. Jadi secepat mungkin deh, jangan sampai sebisa mungkin, jangan sampai Nanti gitu ya dok jangan, ya. jangan, Mbak. Baik dok, kalau dari pengalaman dokter sendiri di Rumah Sakit Sin Carolus Summarecon Serpong, ketika ada pasien yang dengan gejala tersebut, kan pemeriksaan awalnya adalah selain nanti ditanyain dulu gitu ya dok, observasi, kemudian USG. Nah selanjutnya apakah itu bisa ditangani dengan operasi aja atau mungkin ada cara lain dok? Pengalaman dokter gimana? Kalau untuk saya, jadi dari pengalaman saya itu memang besar, operasi, Mbak. Oke, Operasi aja. baik. Apalagi kalau udah bergejala klinis ya, dan itu diangkat batu dan kantung empedunya, Oh, dua-duanya. Iya. Kalau batunya hanya di kantung empedu, diangkat gitu. Jadi operasi kalau dari saya. Kalau untuk pengobatan saja, terapi gitu ya, misalnya diberi obat-obatan pada teman sejawat yang lain, misalnya pada penyakit dalam, ada obatnya, ada obat yang bisa diberikan, tapi itu hanya pada kasus yang batunya batu kolesterol, Mbak. Oh, kan tadi kan Yang ada batu kolesterol, batu pigmen pigmen gitu ya dok gitu ya. ya. Nah, sedangkan kita kan belum tahu nih batunya batu apa sebenarnya. Kita kan batunya di posisi di dalam ya. Dalam Jadi itu harus operasi pembedahan dulu gitu pembedahan ya dok? dulu. Enggak. Nah, sekarang ini gold standarnya untuk pembedahan pada kasus batu kantong empedu itu adalah laparoskopik. Oh ada ya dok ya? Ada. Selain di bedah konvensional gitu ya? Ada. Oh gitu. Justru yang sangat disarankan sekarang adalah laparoskopik, Mbak. Itu lebih aman atau lebih cepat pulih atau apa kelebihan? Keunggulannya satu, dia lebih aman ya, lebih pemulihan lebih cepat, kemudian perawatan juga lebih singkat, Oh oke. nyerinya juga lebih Minimal jadi gitu ya? lebih minimal, karena dia hanya membuat satu sayatan kecil, Mbak. Berapa sentimeter? Satu. Meter nggak mungkin. Wow, meter Senti ya dok? Sat- Mili ya paling? mili ya, 5 sampai 10, Mbak. Oke baik. Jadi kita buat kayak Kecil ya, semacam dok, port entry di perut gitu ya. Ada yang di daerah sekitar pusar, kemudian di beberapa tempat di perut, sekitar 3 sampai 4 port gitu. Yang ukurannya antara berkisar dari 5 mili sampai 10 mili ya, atau 1 senti gitu ya. Nanti di situ masuk alat, jadi ada alat berupa satu kamera. Kamera penting nih untuk melihat situasi di dalam perutnya kondisinya. seperti apa. Tadi untuk nentuin batu itu jenis apa gitu bisa ya dok ya?
Oke. Batunya ada di dalam kantung Mbak, jadi agak Oh, jadi susah ya tetap. Iya. Jadi harus tetap diambil ya, Dok ya. diambil, betul. Oke. Gitu, jadi batunya kan di dalam kantung posisinya, jadi nggak bisa Nggak bisa. nggak boleh kita kan buka dulu nggak bisa dulu. gitu. Intip dulu nggak bisa. Iya. Dan rata-rata juga yang kalau sudah ada banyak batunya itu kondisi kantong pedunya udah nggak bagus Mbak. Nggak bagusnya tuh seperti apa? Misalnya ukurannya membesar Bisa atau ukurannya keriput membesar, atau gimana gitu, Dok? ukuran membesar, atau misalnya dindingnya menebal atau bahkan mengkerut gitu. Oke. Dan juga si kantong kantong badunya ini ya bisa dianggap sebagai tempat pabrik pembentukan batunya ini gitu. Jadi kalau misalnya kita asumsi ambil batunya aja gitu ya, ya who knows, Tidak suatu saat menyelesaikan masalah gitu ya, salah berarti ya, ya? siapa tahu nanti di kemudian hari muncul lagi batunya gitu. Oh gitu, Oke, bisa iya. muncul lagi ternyata, Dokter. Ya kan, Karena tidak diambil ya antenanya itu itu tadi ya. karena pembentukannya kan itu ketidakseimbangan pembentukan dari si cairan empedu itu ya, karena namanya endapan ya tadi ya saya bilang endapan itu Mbak. Gitu. Jadi ya sarannya pasti operasinya diambil kantong empedu dan si batunya. Itu yang selalu saya sampaikan ke pasien juga seperti itu Mbak. Baik, Dok. Kalau misalnya nih after laparoskopik tadi, Ya. itu pemulihannya sampai berapa hari sih, Dok, si pasien ini biasanya? 1-2 hari itu Ih, cepet ya? ya bukan pemulihan murni ya, maksudnya bisa rawat jalan Iya, Mbak. iya, iya. Kalau nggak ada nggak salah Nggak, tapi kan bisanya- setidaknya dia sudah bisa beraktiviti walaupun ringan gitu loh, Dokter. Iya, 1-2 hari. iya. Oke. Ya 2 hari itu bisa pulang lah gitu Mbak. Jadi Kalau saat- perawatan di rumah sakit 2 hari lah maksimal gitu ya, Dok ya. 2 hari lah gitu ya, bisa pulang. Kemudian nanti ya aktiviti biasa aja. Oh, kalau yang konvensional, Dok, yang misalnya besi bedah itu, Ya bisa sampai 3-4 hari oh, mungkin. lumayan ya, bedanya lumayan Ya, banyak karena kan ya, maaf, Dok ya. dibuat sayatan ya Mm-mm. di perutnya, jadi agak besar dia Oke, baik. gitu, baik yang di tengah ataupun dari samping bisa aksesnya gitu. Yang pasti itu jangan, intinya sih kurang bukan yang dipilih sekarang gitu, dibandingkan laparoskopi lebih superior laparoskopi Mbak untuk baik. operasi kantong empedu. Baik. Oke, Dokter. Tadi kan dokter menyarankan untuk laparoskopi itu akan lebih mudah, juga menghemat waktu. Mudah tergantung operator. Oh iya. Maksudnya lebih mudah buat dokter ya? Oh enggak. Sama aja, Dok ya? Enggak, sekarang juga teman-teman bedah sekarang semua sudah banyak yang bisa melakukan itu. Oke. Gitu. Jadi maksudnya untuk si pasien sendiri pun lebih cepat pulih gitu ya, Dok. Betul. Ya. Dan dia bisa beraktiviti lagi dengan segera gitu kan. Ya. Cuman sekarang nih, Dok, kalau misalnya nih orang yang habis operasi batu empedu dengan laparoskopi ini, apa aja sih yang harus dia lakukan afternya supaya dia tuh nggak terjadi lagi batu empedu ini gitu loh, atau mungkin nggak akan terjadi lagi? Gimana menurut Dok? Seharusnya tidak ada lagi ya batunya. Oh baik. Kecuali kalau misalnya memang pada pasien ini memang dia punya kondisi-kondisi lain atau penyakit lain gitu yang bisa menyebabkan pembentukan batu gitu. Misalnya contoh misalnya pada kasus pasiennya talasemia misalnya, punya penyakit kelainan darah, itu juga sama, bisa terbentuk lagi batu, tapi bukan di kantungnya karena kantungnya udah nggak ada, Oh baik. tapi lebih Di tempat lain memang bisa, Dok? bisa di saluran itu. Oke. Oh jadi nggak harus di kantong empedu itu ya? Enggak gitu, cuma kan yang lebih umum memang terbentuknya di situ karena dia stasis, jadi dia tuh mengendapnya di situ Mbak, Baik. karena tempat penyimpanan sementaranya itu. Jadi tetap harus waspada meskipun sudah dioperasi ya, Dok ya? Tuh, Baik. Gitu. Nah, tadi dokter ini udah nyinggung ya soal pola makan. ya. Sebaiknya pola makan apa sih yang harus kita jalani supaya tidak terjadi pembentukan batu empedu ini? Karena kan sebenarnya kan gejalanya kan agak sumir ya, Dok ya, antara tadi ya GERD atau kembung biasa masuk angin gitu, Dok. Kayak gitu sih, Dok. Ya. Jadi harus dihindari terutama makanan-makanan berlemak, berlemak tinggi atau kalaupun mau makan ya kita lemak yang lebih ke arah yang lemak yang sehat ya, yang dari ikan, yang dari alpukat ya seperti itu kan bisa. Kalau yang tinggi lemak kayak gitu ya otomatis dia akan bisa mengganggu pembentukan empedu, akhirnya juga bisa terjadi risiko batu ya di situ. Kemudian juga makan tentu ya kayak tinggi serat dan makan makanan sehat yang lainnya, minum air yang banyak juga sama Mbak seperti itu. Jadi ya makanlah makanan sehat lah Mbak. Gitu. Jadi supaya terhindar itu ya, Dok. Iya. Baik, Dokter. Satu pertanyaan terakhir yang mengusik pikiran saya. Iya. Jadi gini, banyak yang coba-coba untuk pengobatan alternatif. Ya. Dokter gimana? Alternatif maksudnya apa nih, kayak herbal atau Iya, gimana? herbal gitu. Kalau herbal sih sejauh saya
yang saya pelajari belum ada yang terbukti, Mbak. Oh, baik. Belum ada yang terbukti untuk bisa, ya katakan tanda kutip, menghancurkan batu itu Kan gitu ya. katanya begitu, Dok. Iya. Promonya ya, Dok, Iya, ya. gitu. Menghancurkan, nanti keluarnya lewat urin gitu. Iya, saya sih dari kajian saya belum dapat saya gitu ya. Oke. Ada penelitian yang secara ilmiah ya, gitu dia bisa menghancurkan. Biasanya kan mungkin dari kesaksian seperti itu. Tapi kalau gitu, secara ya, ilmu kedokteran sepertinya belum ada gitu. gitu, ya, Dok. Gitu. Baik. Ya, kalau dari obat tadi itu yang obat yang saya bilang tadi, jadi ada obat memang, tapi itu hanya untuk pada kasus batu yang kecil. Dan itu pun juga harus dengan konsultasi dokter batu dulu kecil, dong ya, ya, gitu betul. ya. Batu yang kecil dan itu batunya batu kolesterol, dan itu pun pengobatannya lama dan tingkat kekambuhannya pun bisa muncul lagi nantinya. Ada pasien saya juga pas USG awal tuh ada batu ya, karena belum bisa untuk operasi, memutuskan untuk Herbal dulu, bukan herbal, minum obat dulu, Alternatif ya, Dok. obat biasa, obat ini obat biasa. medis ya. Baik. Tapi kemudian dia minum konsumsi USG yang selanjutnya udah nggak ada nih, tapi 3 bulan dia minum obat tuh Oh ya? ya. Oh, lama juga ya, Dok ya. Dan kemudian beberapa bulan kemudian setelah itu ada lagi. Aduh, ngeri juga ya. Jadi kayak sia-sia ya. Baik, Ya, dokter, nggak supaya ada. kita sehat semua nih, Dok. Pesan terakhir dong, Dok, untuk masyarakat kita semua dan juga sobat WK, supaya jangan sampai terlambat lah kalau misalnya itu sudah menemukan gejala batu empedu. Silakan, dokter. Ya, jaga pola makan, terutama ya makanlah makanan yang sehat, hindari makanan-makanan yang berlemak, yang berminyak, ya seperti itu, Mbak ya. Makan yang berserat dan rajin minum air, ya, air putih gitu ya, Mbak ya. Kemudian juga ya apabila sudah bergejala, gejala-gejala yang mirip seperti yang tadi kita sebutkan, kalau misalnya sudah diterapi kok ternyata curiganya kok nggak ada perubahan, mungkin ada saran saya, mintalah coba untuk di USG gitu contohnya ya. Karena kan tadi pemeriksaan yang bisa diandalkan salah satunya adalah USG nih, Mbak, yang nanti kan ketika berobat ke rumah sakit juga, aduh dok, kok nggak ada perubahan, mungkin, tapi biasanya dokter juga udah kepikiran tuh, kayaknya perlu USG deh gitu, kita USG dulu gitu. Harus untuk melihat lebih jauhnya dan lebih detailnya gitu ya, Dok. Betul. Ya. Baik sobat, terima kasih loh Dokter Andrianto untuk segala penjelasannya yang sangat mudah dipahami dan sangat jelas ya. Terima kasih sekali. Dan sobat mereka, kalau misalnya belum puas nih ya, bisa dong nanti konsultasi langsung ke Dokter Andrianto di Rumah Sakit Sin Carolo Sumarekon Serpong. Setiap hari apa, Dok, prakteknya? Saya praktek setiap hari Selasa, Rabu, dan hari Jumat. Selasa, Rabu, dan Jumat pada pukul 16 sampai 19. Oke, Dokter Andrianto akan melayani teman-teman semuanya, Sobat WK, di Rumah Sakit Sin Carolo Sumarekon Serpong. Terima kasih banyak sudah bincang-bincang bersama kami. Saya dengan Joanita Ari, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.